Shine Patinama jalani sumpah WNI hari ini, segera berseragam Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand berangkat ke Belgia 25 Januari. Ambisi Sintayong latih Timnas Indonesia, prestasi nomor 2 perbaiki sistem yang utama. Torehan manis masa silam jadi motivasi tampil di Piala Asia U20 2023. Keluarga jadi alasan Sadil Ramdhani bertahan di Sabah FC. Pemain berdarah Indonesia Shine Patinama dijadwalkan melakoni sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI hari ini, yakni Selasa 24 Januari 2023. Pengambilan sumpah WNI Shine Patinama akan berlangsung di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tahap ini sekaligus menandai rampungnya proses naturalisasi pemain berdarah Belanda ini sebagai WNI. Shine Patinama akan menyusul 2 pemain keturunan lainnya, yakni Sandy Walsh dan juga Jordi Amat, yang sudah lebih dulu dinaturalisasi. Shine sudah tiba, begitu pesan singkat yang masuk ke handphone saya dari Bung Hamdan Hamidan kemarin sore. Alhamdulillah, semua berjalan sesuai rencana tanpa kendala, kata Muhammad Iriawan. Sebelumnya pemain naturalisasi Timnas Indonesia Shine Patinama sudah tiba di Indonesia. Dia tiba di tanah air jelang mengambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam unggahan story Instagramnya @aspatinama, menunjukkan dirinya telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kembali ke negaraku, tulis Shine Patinama pada unggahan story tersebut Senin 23 Januari 2023. Shine Patinama pun akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia ketiga pada era kepelatihan Sintayong. Nantinya, Patinama berpeluang untuk melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2023. Pasalnya, 20 hingga 28 Maret 2023 ada jeda internasional, sehingga Patinama berpeluang untuk tampil. Memprediksi kapan Shine Patinama debut bersama Timnas Indonesia bisa dibilang dalam waktu dekat ini. Timnas Indonesia Senior memiliki jadwal pertandingan FIFA Matchday dalam waktu dekat. Dari jadwal yang ada pada 20-28 Maret 2023, skuad Garuda bisa bermain. Meskipun begitu, PSSI belum merilis rencana pertandingan tersebut yang terhitung tinggal 2 bulan lagi. Tampaknya Shine Patinama harus sedikit bersabar untuk melakoni debutnya bersama skuad Garuda. Di sisi lain, Indonesia memiliki hajatan besar pada Mei mendatang. Sintayong harus mempersiapkan anak asuhnya untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Gelandang muda berbakat Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berpeluang untuk melanjutkan karirnya di Eropa setelah ia dikabarkan diminati 2 klub asal Belgia. Kabar ini diungkapkan oleh harian This Way yang menyebut bahwa tak hanya 1 klub yang meminati Marcelino Ferdinand. Di Belgia nanti Marcelino Ferdinand tidak menjalani trial, melainkan langsung bergabung. Ia saat ini hanya perlu memiliki klub mana yang akan dirinya perkuat. Marcel nanti tidak untuk trial, tapi sudah tahap negosiasi. Kalau cocok, ia bakal gabung ke sana, ungkap sumber harian This Way. Setidaknya ada beberapa klub yang berpeluang besar untuk menjadi pelabuhan baru Marcelino Ferdinand andai ia berkarir di Belgia, mulai dari Anderlecht, KAS Eupen sampai KV Mechelen. Tersiar kabar yang menjelaskan bahwa Marcelino Ferdinand akan melakoni laga terakhirnya bersama Persebaya Surabaya. Pemain berusia 19 tahun tersebut diisukan akan hijrah ke salah satu klub di Belgia. Di sisi lain, kabar mengenai hengkangnya Marcelino ke Belgia langsung ditanggapi oleh sang agen yakni Dusan Bogdanovic. Ketika ditanya terkait hal tersebut, Dusan justru kebingungan dan mencari tahu sumber kabar tersebut. Itu kabar dari mana? Tanya Dusan. Pemilik agensi Level Up Asia tersebut justru meminta para awak media untuk menanyakan langsung kabar tersebut kepada pihak klub. Harus dikonfirmasi oleh Persebaya. Saya tidak mempunyai hak bicara tentang pemain yang masih dalam kontrak dengan tim. Lanjutnya, Yahya Al-Kathiri mengatakan Marcelino Ferdinand akan berangkat ke Belgia besok Rabu 25 Januari. Alhasil, Marcelino tidak akan tampil melawan Madura United pada pekan ke-21 BRI Liga 1 2022. Untuk masalah Marcel, kami lihat dulu perkembangannya. Yang jelas pekan ini insya Allah 25 Januari dia ke Belgia, kata Yahya di Surabaya seperti dikutip dari Antara. Untuk mekanisme Marcelino ke Belgia sudah ada pembicaraan dengan official dan akan segera diumumkan. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso juga memberikan dukungan untuk Marcelino Ferdinand jika dirasa baik untuk jenjang karirnya ke depan. Untuk keberangkatan Marcelino, manajemen yang akan mengumumkan. Yang jelas saya sebagai pelatih, misalkan Marcelino keluar negeri untuk menjalani trial dan lolos, saya akan bangga dan saya akan support, ujarnya.
Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand angkat suara terkait kabar dirinya akan melanjutkan karir di Belgia. Seperti kabar yang santer berhembus. Pak Manajer ke Pak Manajer, katanya singkat usai laga lawan Bayangkara FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Senin 23 Januari 2023. Marcelino menuai sorotan selepas dikabarkan menjadi incaran klub Belgia dan segera terbang ke sana untuk melakukan negosiasi. Pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand bisa menjadi pemain tersibuk pada 2023 karena padatnya agenda yang akan diikuti. Saat ini, Marcel membela Persebaya Surabaya dalam Liga 1 2022-2023. Kemudian mulai awal Februari kemungkinan besar Marcelino akan masuk daftar pemain timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2023. Ajang ini akan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret. Selepas itu akan ada kalender internasional atau FIFA Matchday pada 20-28 Maret. Kemungkinan besar timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan uji coba selama periode tersebut. Tak berhenti sampai di situ, ada kemungkinan pemain gelandang ini akan masuk skuad Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Namun kansnya kecil karena timnas Indonesia U20 akan melakukan pemusatan latihan. Kemudian sehari setelah Piala Dunia U20 2023 rampung, FIFA Matchday akan berlangsung pada 12-20 Juni. Kalender internasional ini niscaya akan dimanfaatkan PSSI untuk menggelar laga uji coba. Jika PSSI mendaftar, Marcel juga punya kans tampil di Asian Games 2023 bersama Indonesia U23. Ajang ini akan berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September hingga 9 Oktober. Sandy Walsh mengungkapkan, ia sempat berpikir bahwa timnas Indonesia tidak membutuhkan tenaganya. Hal itu dikatakan Sandy Walsh pada periode musim panas 2020. Pada satu titik, ia terbang ke Jakarta dan bertemu dengan sejumlah pengurus PSSI. Namun di awal semua yang diimpikan Sandy Walsh untuk membela timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Pada titik tertentu saya berpikir bahwa Indonesia tidak membutuhkan saya, ucap Sandy Walsh kepada elephantsport.b. Namun Oktober 2020 semua berubah dengan sangat cepat. Ia mendapatkan tawaran dari Kevin McKellen dan juga mendapatkan panggilan telepon dari asisten pelatih Sinteyong. Dia bertanya apakah saya masih tertarik dengan Indonesia? Tentu saja, saya sudah memikirkan itu selama 4 tahun, kata Sandy Walsh. Nasib pelatih timnas Indonesia Sinteyong memang masih menggantung. Apakah tetap mendukangi skuad Garuda atau tidak? Meskipun begitu, Sinteyong dianggap memiliki alasan tetap bertahan di timnas Indonesia. Yang pertama karena biaya anak dan juga keluarga. Ketika Sinteyong berbincang dengan Son Heung-min, ia mengaku menerima pekerjaan melatih skuad Garuda karena alasan sang anak bungsu Shin Jae-hyuk. Kemudian yang kedua adalah tekad untuk memajukan sepak bola Indonesia. Sinteyong memiliki tekad untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Ia memilih Indonesia dan memberikan andil dalam perkembangan prestasinya saat ini, hingga disebut juga tim kuat di Asia Tenggara. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memiliki ambisi besar melatih skuad Garuda yang sudah mulai menjadi tim kuat di Asia Tenggara. Ternyata, prestasi menurut Sinteyong adalah tujuan nomor 2. Sementara yang pertama adalah membenahi sistem berlatih dan sepak bola yang ada di timnas Indonesia sendiri. Sebenarnya saya ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya daripada kepada prestasi, ujar Sinteyong. Bukan tanpa alasan Sinteyong ingin memperbaiki sistem sepak bola Indonesia. Menurutnya, dengan membenahi dari akar persoalan akan berdampak positif terhadap hal yang lain. Kalau kita lihat sejauh karirnya melatih, memang para pemain muda diasah dan cukup kuat berduel dengan tim besar di Asia Tenggara. Sabah FC dilaporkan berhasil memperpanjang kontrak Sadil Ramdhani. Klub Malaysia itu mengalahkan tawaran klub Eropa. Pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya mengindikasikan alasan mengutamakan Sabah FC adalah keluarga. Saya ini tulang punggung keluarga yang mempunyai 4 saudara dan tinggal sama ibu, tutur Sadil. Saya tidak punya ayah yang seperti orang lain yang bisa mendukung, membimbing atau membiayai seluruh keluarganya. Dengan demikian, Sadil dipastikan memilih zona nyaman untuk bertahan di klub yang membantunya mengeluarkan permainan terbaiknya. Di samping itu, pada musim ini Sadil juga bakal memperoleh jumlah pertandingan lebih banyak dengan bertambahnya jumlah klub Liga Super Malaysia dan partisipasi di Piala AFC. Timnas Indonesia U20 akan berlaga pada Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan awal Maret mendatang. Tim asuhan Sinteyong tergabung di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Suriah dan juga Irak. Sedikit melihat rekam sejarah, Indonesia memang bukanlah unggulan.
Tetapi, tidak menjadi hal yang mustahil mengingat skuad Garuda Muda pernah melenggang ke partai final sebanyak 3 kali dan keluar sebagai juara pada 1961. Kemudian, pada Piala Asia U19 1962, Indonesia finish sebagai runner-up grup A dan berebut tempat ketiga melawan runner-up grup B Malaysia. Pertandingan pun dimenangkan oleh skuad Merah Putih dengan skor telak 3-0. Selepas itu, performa Indonesia naik turun. Pada Piala Asia U19 1970, Indonesia kembali tampil di final, tetapi takluk dari Myanmar dengan skor 0-3. Tepatnya 25 Juli 2013, Jose Mourinho datang ke Indonesia untuk mendampingi timnya yang ditangani saat itu yakni Chelsea untuk melakoni laga uji coba. Kala itu, Jose Mourinho menyoroti soal kekuatan timnas Indonesia. Secara tegas pelatih berjuluk The Special One itu menyebut bahwa timnas Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial. Hal yang diungkapkan Jose Mourinho soal timnas Indonesia ternyata juga sama seperti yang disoroti pelatih skuad Garuda saat ini Sinteyong. Sinteyong juga pernah menyoroti semangat juang timnas Indonesia. Fakta pemain Indonesia tidak memiliki keinginan dan tekad untuk bertarung sampai rela berkorban seperti pemain Vietnam, ujar Sinteyong. Meskipun begitu, Sinteyong masih terus berjuang membawa skuad Garuda mencapai kesuksesan, karena hingga kini dia masih akan terus menangani timnas Indonesia. Karena ada sesuatu dalam diriku mendorong saya ke Indonesia. Saya tahu ini bukan tantangan sederhana, tapi saya suka menantang diri sendiri, dan saya percaya mampu melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan, ungkap Sinteyong. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.